Ada, tak boleh itu. Gawat ini. Maka sampaikan kepada yang keluar dari tersebut. Sudah berapa kali kita datang ke sini? Sebelum ada di sana, mau di Saya tanya. Setelah putusannya hakim, jurusitanya sendiri sampaikan bahwa salah ketik. Dia salah ketik. Ini produk kekeliruan. Bagaimana kalau aku dibongkar bukan salah ketik Pak? Gimana caranya? Yang kedua juga Pak Jurusita Sabe. Produk putusan ini nomor 19. Yang Anda surati di sana nomor 20. Produk putusan ini Anda mengacu pada surat produk putusan tidak? Semua 3 putusan ini nomor 19 saudaraku. Coba kita lihat baik-baik. Produk putusan di sini nomor 19. 3 surat yang Anda layangkan terus sampai dengan sita jaminan di sana nomor 20 terus. Nomor 20, nomor 20. Anda ikuti dari produk putusan mana? Ini putusan semua deh. 3 putusan. Jadi kita dipertontonkan di Ada, tak boleh itu. Gawat ini. maka sampaikan kepada yang keluar dari tersebut. Sudah berapa kali kita datang ke sini? Sebelum ada di sana, mau di karena ini saya lihat. Saya cuma minta harga saya selaku lawyer di sini. Nanti kasih kode yang Sarul. Tapi Pak Lawyer, Pak Ahmad, bisa kita jelaskan kehadirannya Bapak hadir di pengadilan negeri Makassar? Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kehadiran kami di sini mendampingi ahli waris kami yang ada di samping kanan saya dan samping kiri saya. Sehubungan dengan permohonan amaning yang dilakukan atau dikeluarkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang insya Allah mungkin akan dilakukan amaning pada hari Senin tanggal 25 bulan 11 tahun 2025. Yang dimana objek tersebut yang dilakukan lelang, ini sebenarnya jurusita sendiri tadi sudah mengakui bahwa salah pengitikan jurusita. Perlu kawan-kawan ketahui, kawan-kawan wartawan ketahui bahwa pengadilan tidak bisa lalai dalam melakukan kesalahan penulisan. Karena ini maladministrasi dan ini bisa berimplikasi pada kerugian material maupun imaterial yang dialami oleh klien kami. Yang dimana putusan 348 itu mengacu pada objek tergugat itu sendiri ya Saudara Alimuddin. Yang dimana dia menggugat klien-klien kami ini tidak masuk pada substansi perkara rumah mereka nomor 20, saudara-saudara. Gugatan ini dari 2016 sampai dengan hari ini baru kami dapatkan kejanggalan-kejanggalan. Kami baru angkat kuasa berapa minggu yang kemarin, maka kami mengambil kesimpulan saya dengan Pak Endis di samping kanan kiri saya, mempelajari ini persoalan, hingga kami datang mendahului undangan amaning yang rencana dilakukan hari Selasa tanggal 25. Mungkin itu saja sebelumnya. Terkait tadi ada pembahasan bahwa dari jurusita mengatakan bahwasanya ini ada kesalahan pengetikan. Tanggapannya Pak Lawyer? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang jurusita itu tidak sembarang, karena jurusita itu sebelum dia diangkat sebagai jurusita, itu dia ditunjuk oleh panitra pengadilan untuk melakukan eksekusi atau melakukan amanin dan konstatering atas objek-objek yang mau dilakukan eksekusi. Bagaimana seorang jurusita yang sudah profesional harus lalai, tidak teliti, karena ini itu yang tadi sampaikan sekali lagi saudara-saudara wartawan bahwa kesalahan pengetikan ini adalah maladministrasi yang berpotensi pada kerugian material dan imaterial pada klien kami yang mengikuti proses persidangan dari 2016 sampai saat ini. Terima kasih. Pak Lawyer, Pak Andis, mungkin ada yang bisa kita tambahkan sedikit? Ya, oke, terima kasih teman-teman dari media. Jadi
dalam persoalan ini sama pendapat kami dengan rekan saya Pak Rahmat bahwa kami sangat mengecam akibat ada penyampaian daripada salah satu oknum jurusita Pengadilan Negeri Kota Makassar yang dengan gampang entengnya mengatakan kami salah ketik. Nah, ini kalau dibiarkan artinya ini menjadi pemantik untuk terjadinya konflik yang berkepanjangan. Di mana bahwa objek yang dimaksud dalam perkara itu tidak berada pada substansi yang dimaksud. Satu yang dipersengketakan diperkarakan nomor 19, lalu surat amani ini oleh pihak jurusita pengadilan mendudukkan itu tadi surat amani ke atas objek nomor 20. Sehingga kami selaku kuasa hukum ini merasa ada yang janggal. Inilah mengantarkan kami datang kemari. Sehingga tadi teman-teman juga mendengarkan secara langsung bahwa mereka ini boleh dikata bukan cuma lalai atau abai, tapi ada kesan ketidakprofesionalan mereka. Sehingga ini yang berpotensi untuk memicu pada tadi itu perilaku-perilaku hukum yang tidak berkualitas. Jadi kami sangat mengharap kepada pihak-pihak rekan-rekan di dalam ini, tolonglah lakukan secara profesional, teliti, analisa, perbaiki sebelum bertindak supaya tidak ada lagi korban-korban seperti klien-klien kami ini. Dan tidak menutup kemungkinan bukan cuma Mas Darto dan klien-klien ini menjadi korban banyak. Cuman hari ini mereka ini yang kami dampingi. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Jadi Pak Lawyer, sekali lagi dalam kasus ini langkah-langkah apa yang kita ambil? Ya tentunya yang pertama ya kalau memang ini dipaksakan ya secara otomatis kami pasti melakukan langkah-langkah hukum untuk mengembalikan hak kami, termasuk memulihkan nama baiknya, termasuk memperbaiki tadi psikologi yang selama ini mereka alami. Kenapa? Sejak peristiwa ini perkara ini bergulir, ini baik dari orang tua ahli waris ini sudah korban, meninggal. Kenapa? Karena terguncang di punya jiwa, terganggu di punya batin. Inilah yang membuat kami merasa terpanggil juga sebenarnya untuk menyuarakan kebenaran. Supaya mereka ini jangan menganggap enteng masyarakat biasa. Ini kan satu presiden buruk buat penegakan hukum yang ada di Kota Makassar. Seperti itu teman-teman. Tapi Pak Rahmat, sekali lagi Pak Lawyer, mungkin ada harapannya